Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan, pembelajaran ketiga. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama, dengan mengamati teks, siswa mampu mengidentifikasi sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila secara tepat. Yang kedua, dengan berdiskusi, siswa mampu menganalisa sikap-sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila dengan percaya diri. Yang ketiga, dengan membaca teks, siswa menemukan contoh perubahan alam yang diakibatkan karena perilaku manusia secara benar. Yang keempat, dengan membaca dan menulis, siswa mampu menentukan ide pokok dari teks secara benar. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak akan dapat mencapai semua itu. Sikap yang sesuai dengan nilai ketuhanan Yang Maha Esa diantaranya adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Nilai yang terkandung dalam sila ini juga mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Kemudian, sikap yang sesuai dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab diantaranya adalah setiap warga negara hendaklah mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia dan persamaan hak. Dengan menjunjung tinggi persamaan derajat, hak dan kewajiban, maka seluruh bangsa Indonesia bersama-sama akan mampu menegakkan dan juga memelihara kebersamaan. Penerapan nilai ini dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia. Sikap tingkah rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Selanjutnya, sikap yang sesuai dengan nilai persatuan Indonesia adalah makna dan nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dengan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Sikap yang sesuai dengan nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Selain itu, warga negara Indonesia
harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama. Penerapan dalam sikap sehari-hari adalah dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Kemudian, sikap yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentunya kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Di samping itu, harus dikembangkan pula sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Baiklah anak-anakku yang saya cintai, setelah kita tahu tentang apa sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sekarang kita amati peta negara Indonesia berikut ini. Kita tahu bahwa wilayah Indonesia sangat luas dan berupa kepulauan. Nah, hal itu mengakibatkan keberagaman penduduk, salah satunya adalah keberagaman suku. Nah, sekarang kita lihat peta Indonesia. Yang pertama yaitu tentang letak geografis ya. Bahwa letak geografis merupakan lokasi berdasarkan posisi atau tempat sebenarnya di permukaan bumi. Letak geografis Indonesia berdasarkan peta itu berada di antara dua benua dan dua samudra. Letak Indonesia berada di antara benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga terletak di antara Samudra Hindia dan Pasifik. Nah, akibat letak geografis tersebut, Indonesia dipengaruhi oleh angin muson barat dan timur. Hal ini membuat Indonesia memiliki musim hujan dan kemarau. Selain itu, Indonesia juga memiliki wilayah yang sangat luas. Total luasnya adalah 5.180.083 km persegi yang mencakup daratan dan lautan. Dengan luas tersebut, Indonesia terbagi menjadi 34 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota atau 7.024 daerah setingkat kecamatan, serta 81.626 setingkat desa. Letak astronomis Indonesia itu berada di antara 95 derajat sampai dengan 141 derajat bujur timur, serta 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Sehingga berdasarkan posisi bujur, Indonesia berada di belahan timur dan posisi lintangnya berada di belahan bumi selatan. Setelah kita mengamati kondisi geografis Indonesia berdasarkan peta, sekarang mari kita simak teks bacaan yang berjudul Gotong Royong Modal Dasar Pembangunan. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Mengapa demikian? Karena dengan bergotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama, sehingga terjalinlah solidaritas. Seiring dengan munculnya rasa solidaritas inilah akan muncul juga rasa empati dan simpati di antara masyarakat,
yang akan mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong. Gotong royong adalah kerja bersama, memeras keringat secara bersama, dan perjuangan saling bantu-membantu secara bersama. Gotong royong dilakukan demi mencapai tujuan bersama, tidak memedulikan agama, suku, ataupun golongan. Nah, sekarang tiba saatnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Tetap semangat ya. Jangan lupa selalu bahagia dan selalu tersenyum kepada semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.